Kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis butir soal dengan menggunakan program, yaitu terdiri ada 3 program nanti. Yang pertama dengan menggunakan SPSS, kemudian yang kedua dengan menggunakan Anates, dan yang ketiga dengan menggunakan Iterman. Nah, yang pertama kita akan gunakan SPSS. Langsung saja. Untuk menghitung validitas dan reliabilitas, maka tentu kita harus menginstal program terlebih dahulu. Untuk SPSS itu biasanya ada yang sudah bawaan, tapi kalau belum, softwarenya sudah Ibu sediakan, silahkan nanti bisa di-download. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengetikkan dulu. Tentu saja kita harus menginputkan data dulu, dan data itu bisa di copy paste dari Excel. Yang pertama kita buka SPSS terlebih dahulu. Oke, ini sambil loading kita buka SPSS terlebih dahulu. Oke, ini kita silang saja. Nah, di SPSS ini ada dua bar begitu ya, dua bagian begitu. Yang pertama adalah variable view dan yang kedua adalah data view. Nah, yang kita isikan adalah variable view dulu. Variable view ini kita ketik misalkan kita isi dengan butir. Jadi misalkan butir 1. Kemudian butir 2. Butir soalnya nanti ada berapa. Untuk desimal diisi 0 saja karena yang kita analisis adalah pilihan ganda. Jadi isinya hanya 01, tidak membutuhkan desimal. Kemudian di sini ada measure, ini kita isikan scale. Oke, kita isikan. Oke. Nah, setelah mengisikan variabelnya, misalkan butir 1 sampai butir 20, maka nanti ada 20 butir. Lalu kita klik data view. Data view ini. Dan kita isikan 0, 1. Atau kita bisa copy paste dari Excel. Nanti tinggal copy paste saja. Nah, sama. Kemudian langsung saja untuk contohnya itu ini ya. Jadi ada 30 butir soal. Kemudian nah, ini kita isikan data view-nya. Jadi ini adalah jawab skor siswa, benar salah ya. Jadi kalau siswa pertama pada butir pertama, pada butir soal yang pertama itu nilainya dia salah karena dia menjawab salah karena nilainya 0 di sini. Jadi nilainya 0 ketika menjawab salah. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita menginput, maka tadi sudah sampai variabel. Langkah-langkahnya adalah untuk menguji validitas soal, klik analyze, kemudian dimension reduction, ada yang data reduction sama aja. Dimension reduction, kemudian klik faktor. Kemudian kita isikan semua butirnya. Kemudian pada statistik kita klik bagian KMO dan anti-image. KMO Bartlett dan anti-image correlation. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, apabila nanti KMO Bartlett-nya itu kurang dari 0,5, maka itu belum valid. Jadi kita harus analisis nih butir berapa yang nanti di anti-image correlation-nya itu kurang dari 0,3. Kalau dia kurang dari 0,3, maka tidak diikutkan pada analisisnya. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi sama dengan cara yang sama, tetapi dikurangi butirnya. Kalau KMO-nya sudah lebih dari 0,5, maka
itu dinyatakan dengan valid. Maka analisis kita valid berarti ya kesimpulannya. Kemudian untuk reliabilitas itu, untuk reliabilitas klik analyze, scale, kemudian reliability analyze. Dengan catatan bahwa ketika ada butir yang tidak valid, butir yang gugur ya, maka di reliabilitas butir itu juga tidak ikut dianalisis. Nah, langsung saja untuk datanya kita sudah copy paste datanya ya. Ini datanya, kemudian kita hitung dulu analyze tadi. Kita hitung ini untuk menghitung validitasnya ya. Analyze, data reduction, kemudian faktor. Tunggu, ini awalnya. Ya di sini tadi. Jadi seperti ini, nanti langsung di Ctrl A saja. Kemudian masukkan semua di sini. Klik deskriptif tadi. Ya. Jadi pada bagian KMO Bartlett dan anti image itu kita centang. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini. Hasil KMO Bartlett-nya itu masih kurang 0,5. Sehingga kita cek di bagian anti-image correlation ya. Jadi bukan anti-image covariant tapi anti-image correlation. Nah, pada matriks diagonal utamanya kita cek. Ini ada tanda A. Nah, yang kita lihat yang ini saja. Nah, kalau dia kurang dari 0,3, maka butir itu kita hilangkan. Jadi tidak kita ikutkan analisis. Contohnya ini adalah butir ke-11 ya. Oh ya, ke-12 ini. Butir ke-12 yang ada tanda A-nya ini 0,372 tetap kita ikutkan. Nah, kita cek butir ke-22. Ini butir ke-22 ya. Kita cek butir ke-22. Nah, perhatikan ini. Butir ke-22 ini nilainya kurang dari 0,3. Sehingga butir ke-22 ini nanti tidak diikutkan lagi dalam analisis. Nah, kemudian kita lakukan analisis lagi. Ini sampai butir ke-30 sudah tidak ada lagi. Yang kurang dari 0,3 hanya butir nomor 22 saja. Berarti kita lakukan analisis lagi, analyze. Kemudian tadi data reduction faktor. Nah, pada butir ke-22 ini karena tidak diikutkan maka dikembalikan ke posisi awal. Kemudian deskriptifnya tetap sama, ada KMO dan ada anti image. Klik continue, kemudian klik OK. Kita cek lagi. Nah, KMO-nya sudah lebih dari 0,7. 0,5, sorry. KMO Bartlett-nya sudah lebih dari 0,5. Sebentar. Nah, ini KMO Bartlett-nya sudah lebih dari 0,5, maka kita nyatakan valid butir soalnya. Jadi untuk validitasnya sudah terpenuhi dengan catatan tadi butir nomor 22 gugur ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk reliabilitasnya. Untuk reliabilitas sama tadi klik analyze, kemudian scale, ini scale, lalu reliability test. Nah, ini sama, kita Ctrl A dulu. Ctrl A kemudian. Nah, butir 22 ini karena tadi gugur berarti tidak diikutkan pada analisis untuk reliabilitas. Maka kita keluarkan, kita kembalikan semula. Ini yang kita analisis hanya butir nomor 1,
sampai 30 kecuali butir nomor 22. Pada statistik kita klik variance, ini kita klik variance, yang lain dibiarkan saja tetap. Setelah kita klik variance, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini reliability statistiknya. Untuk koefisien reliabilitasnya alfa Cronbachnya 0,845 dan itu sudah tinggi begitu. Jadi kalau di atas 0,7 itu sudah reliabilitasnya sudah tinggi. Nah, itu cara mencari validitas dan reliabilitas. Jadi tadi pada anti-image matrix kita cek dulu matriks diagonal utamanya. Kalau dia kurang dari 0,3 maka butir itu tidak diikutkan di analisis. Kemudian setelah itu kita cek lagi KMO-nya. Kalau KMO-nya sudah lebih dari 0,5 maka data tersebut sudah valid gitu. Sekian untuk analisis butir soal dengan menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.